Legenda Real Madrid dan Barcelona ini kritik program naturalisasi seperti timnas Indonesia. Daftar 4 pemain abroad yang belum bergabung dengan timnas Indonesia di TC hari ini. JJ absen, Sintayong beri kesempatan kedua bagi Elkan Bagot. Dibuang ketika jelek-jeleknya. Nur Hidayat Haris kini gacor di Liga Filipina. Jelang kualifikasi Piala Dunia, Malaysia dihantam masalah. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Legenda Portugal Luis Figo memberikan pandangannya soal program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia saat ini. Ia terang-terangan mengatakan dirinya tak setuju dengan program tersebut. Menurutnya bukan hal baik ketika ada pemain yang memutuskan untuk tidak membela negara kelahirannya, terlebih jika pemain itu punya potensi dan kualitas di lapangan. Menurut saya, rakyat di Spanyol tidak akan gembira jika secara tiba-tiba saya pindah menjadi warga Spanyol dan memperkuat tim nasionalnya. Hal itu bisa mengubah semangat tim dan saya sangat tidak setuju, ujar Figo dilansir dari laman BBC. Lebih lanjut ia pun berkata, jika Anda lahir sebagai orang Cina, artinya Anda harus bermain untuk Cina. Saya tidak bermaksud untuk menentang orang yang melakukan hal itu, tetapi hal itu sepertinya tidak etis. Orang yang melakukan seakan-akan mengejar keuntungan, itu opini saya dan saya tidak akan mengubah opini ini hanya karena Diko berada di tim kami, ujar Figo. Terlepas daripada itu, program naturalisasi yang dilakukan PSSI sejauh ini berdampak positif untuk timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari kemajuan signifikan dari pasukan yang dipimpin oleh pelatih Sintayong. Timnas ini diperkuat sejumlah pemain keturunan, mencetak sejumlah sejarah baru, salah satunya dengan menembus 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Tidak hanya di level senior, program naturalisasi juga memberikan dampak nyata di kelompok umur. Terbaru Rafael Struijk dan kawan-kawan berhasil membuat kejutan dengan menembus semifinal Piala Asia 2024 dan nyaris berada di Olimpiade Paris. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar tentang hal ini. Pemusatan latihan timnas Indonesia sudah dimulai, namun ada beberapa pemain yang belum bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan beberapa pemain yang belum bergabung timnas Indonesia, dan keempat itu dimulai dari JIJ hingga Justin Hubner. 4 pemain ini kemungkinan masih berada di klubnya masing-masing di luar negeri. Pasalnya kalender FIFA baru berlangsung pada 3-11 Juni 2024. Timnas Indonesia akan mengawali training center pada Selasa 28 Mei di lapangan ABC Gelora Bung Karno. Yang belum bergabung adalah JIJ, Justin Hubner, Pratama Arhan, dan Jordi Amat. Sementara itu, para pemain yang telah bergabung dengan timnas Indonesia antara lain adalah Nathan Jo Ayon, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Hernando Aris Sutriaji, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Adapun timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 5 hari berselang dalam lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kedua bagi Elkan Bagot di FIFA Match di Juni 2024 menyusul ketiadaan JIJ. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia nanti. 2 laga tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia pada tanggal 2 Juni 2024. Celakanya Sintayong tidak akan bisa memanggil bek tengah andalannya yaitu JIJ yang bakal disibukkan bersama Venezia. Jai berhasil membantu klubnya lolos ke final playoff Serie B untuk merebutkan tiket promosi ke Serie A, kasta tertinggi sepak bola Italia. Lawan mereka adalah Cremonese dan di final nanti akan dimainkan dalam format kandang dan tandang. Laga pertama dimainkan di markas lawannya pada 31 Mei dini hari. Selagi itu, Venezia menjadi tuan rumah. Partai penentu pada 3 Juni 2024 dini hari. Pertandingan leg kedua final tersebut akan dihelat hanya beberapa jam setelah laga timnas Indonesia kontra Tanzania digelar. Jadi timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh JIJ untuk pertandingan kontra Tanzania tersebut. Sintayong masih memiliki sejumlah bek tengah seperti Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Namun demikian, tidak semuanya bakal langsung tersedia. Seperti Rizky Ridho dan Ferrari mungkin bisa dipastikan tersedia lantaran Liga 1 musim 2023-2024 telah selesai musim regulernya. Jordi Amat juga bisa tersedia karena Johor Darul Ta'zim tak punya jadwal di Liga Malaysia untuk akhir pekan ini. Kendati demikian, Justin Hubner masih absen karena Krizul Saka masih memiliki pertandingan pada Sabtu 6
6 Juni 2024. Jika Jai Ijaz dan Hapner tidak ada, maka praktis timnas Indonesia kekurangan opsi untuk pos back tengah untuk laga kontra Tanzania. Mengingat kekurangan personil ini, pelatih Sintayong mungkin bisa memberikan kesempatan bagi Elkan Bagot yang tak termaksud dalam 22 nama yang dipanggil olehnya untuk FIFA Match di Juni 2024. Itu tampaknya merupakan dampak dari peristiwa playoff Olimpiade Paris pada awal Mei lalu. Pada saat itu, Elkan harusnya ikut membela timnas U23 di laga kontra Junia karena musimnya bersama Bristol Rovers sudah selesai. Kendati demikian, sang bek berusia 21 tahun itu tak hadir dan malah pamer dirinya sedang berlibur hanya beberapa hari setelah kekalahan timnas Indonesia. Hal ini nampaknya menjadi alasan Sintayong untuk tidak memanggil Bagot untuk FIFA Match di Juni 2024 mendatang. Namun demikian, tidak bisa ditampilkan bahwa Bagot akan menjadi opsi yang bagus untuk timnas Indonesia sekaligus hanya untuk laga kontra Tanzania. Jika Jai dipastikan absen selagi Hapner belum diketahui ketersediaannya, maka Bagot yang relatif tak punya agenda hingga Everton melaksanakan pramusim pada Juli mendatang bisa menjadi opsi yang bagus untuk kita pertimbangkan bersama timnas Indonesia. Nur Hidayat mulai kembali mencuri perhatian publik setelah tampil gacor di Liga Filipina bersama United City. Bergabung sejak Februari 2024, ia kini menjadi andalan klub barunya, itu meski terhitung sebagai muka baru. Nur Hidayat tidak kesulitan beradaptasi, buktinya ia percaya diri bermain reguler. Mantan kapten timnas U19 itu sudah melesakkan 2 gol dan 2 assist dari 7 penampilannya. Ia pun tak segan untuk berbagi resep rahasia di balik aksi gacornya itu. Ia pun berujar, ya mungkin kuncinya dari diri sendiri dulu. Yang apa yang kita ubah dari selama ini, yang jelek kita buang, yang baik kita bikin lebih baik lagi, ujar Nur Hidayat. Lalu dengan latihan ekstra, kalau di sini kan sering latihan pagi, bikin sorenya selalu aku isi dengan nge-gym atau jogging. Nur Hidayat bahkan sempat dipercaya menjadi kapten saat United City FC bersua Grelly FC. Bahkan dalam laga itu ia turut mencetak 1 gol dan membantu timnya menang telak 7-0. Nur Hidayat mengatakan bangga dengan momen tersebut. Ia menceritakan proses adaptasinya yang berjalan dengan baik dengan klub barunya. Ia berkata, pelatih nilai aku di sini kayak tuh merangkul pemain-pemain lokal dan aku tuh mainnya sama lokal di sini. Jadi kayak pemain lokal itu senang sama aku. Jadi aku juga beradaptasi, ungkap Nur Hidayat. Jika bisa terus tampil konsisten, Nur Hidayat bisa tampil memperkuat timnas Indonesia. Ia akui bahwa ambisinya kembali bersama timnas Garuda selalu ada. Nur Hidayat pun bahkan sempat menjadi kapten U19 di bawah asuhan Sintayong. Namun karena kesalahannya yang dilakukan di luar lapangan membuat namanya belum dilirik lagi. Badai masalah menghantam timnas Malaysia menjelang laga krusial putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 belum berlalu. Timnas Malaysia saat ini berada dalam kondisi kritis untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad binaan Kim Pan-gon itu cukup wajib menang di kandang Kyrgyzstan 6 Juni dan ketika menjamu Oman 11 Juni. Pasalnya tim berjulukan Harimau Malaya tersebut kini berada di posisi ketiga klasemen grup D dengan 6 poin. Sedangkan Kyrgyzstan dan Oman berada di urutan pertama dan kedua sama-sama mengoleksi 9 poin. Beberapa waktu lalu Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan Kim Pan-gon tentunya sangat berharap bisa menjajal timnas Indonesia untuk menguji kesiapan dan kekuatan skuadnya. Dengan kemajuan saat ini, timnas Indonesia dinilai sebagai tim yang paling ideal bagi Malaysia untuk persiapan itu. Sayangnya niat tersebut tak terwujud karena Indonesia memilih Tanzania sebagai lawan uji cobanya pada 2 Juni nanti. Menimbang uji coba yang sangat diperlukan FAM, akhirnya hanya bisa memilih klub Liga Super Malaysia sebagai lawannya sebelum menghadapi Kyrgyzstan dan Oman. Federasi Sepak Bola Malaysia terpaksa melakukan itu karena terbatasnya waktu untuk uji coba internasional, sebab kalender FIFA baru dimulai pada 3 hingga 11 Juni. Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Ahmad Asman Rahman menjelaskan pihaknya tidak menggelar uji coba internasional yang melibatkan timnas lain karena saat ini di luar kalender FIFA. Kondisi itu memaksa FAM harus menggelar laga persahabatan di dalam negeri guna mempersiapkan skuad Harimau Malaya yang mampu mengaum menghadapi Kyrgyzstan hingga Taiwan. Rahman menambahkan semua timnas lainnya tidak bisa menggelar uji coba internasional, karena itu kita hanya menggelarkan laga persahabatan dengan tim lokal dan Kim Pan-gon bisa menguji pemainnya.
Selain masalah uji coba yang kurang berbobot itu, timnas Malaysia juga kembali dihantam masalah berat terkait pemainnya. Kim Pan-gon kini kembali kehilangan pemain penting, yaitu Syafiq Ahmad. Dia terpaksa keluar dari skuad Harimau Malaya kontra Kyrgyzstan dan juga Oman yang sudah diumumkan Kim Pan-gon karena cedera saat melawan Perak di laga Super Malaysia pada Jumat lalu. Padahal striker Kedah Darul Alam itu sudah disiapkan sebagai pengisi tempat penyerang naturalisasi Romel Morales yang absen karena cedera. Musibah itu membuat Kim Pan-gon memanggil Jafri Yahya yang sudah ke daftar cadangan. Pemain Kuala Lumpur City itu sudah tergolong tua karena berumur 29 tahun dan belum pernah memperkuat timnas Malaysia. Jafri akan menggantikan striker Kedah Darul Aman, Syafiq Ahmad, yang kali ini tak bisa mengikuti pemusatan latihan karena dialami cedera. Semoga Syafiq cepat sembuh dan bisa dipanggil kembali dalam pemusatan latihan Harimau Malaya. Imbu pelatih asal Korea Selatan itu, yaitu Kim Pan-gon. Sebelum masalah Syafiq muncul, Kim Pan-gon sudah kehilangan Arif Aiman, Hanapi, dan Morales karena cedera. Lalu tanpa Faisal Halim yang masih menjalani perawatan akibat diserang air keras. Walaupun kondisi skuadnya timpang, Kim Pan-gon masih optimis menang kandang di kandang Kyrgyzstan nanti. Dalam laga pertama di Kuala Lumpur 16 November 2023, Malaysia menang 4-3 atas Kyrgyzstan melalui 2 gol Dion dan bunuh diri dari pemain Kyrgyzstan. Kim Pan-gon ditargetkan meraih hasil lebih baik dari edisi sebelumnya, yaitu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab pada kualifikasi edisi 2022, Malaysia gagal ke putaran ketiga dan tersingkir bersama rombongan tim Asia Tenggara segrupnya, yaitu Thailand hingga Indonesia. Sementara timnas Indonesia pada edisi kali ini berada di jalan yang benar dan lebih berpeluang untuk ke putaran ketiga ketimbang Malaysia dan Thailand hingga Vietnam. Tim Merah Putih hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga kandang melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno.